Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, masa tunggu keberangkatan jemaah haji tiap provinsi kini sama, yaitu 26 tahun. Masa tunggu ini berbeda dari penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya yang bervariasi hingga sekitar 47 tahun. Lalu seperti apa tanggapan warga? Mari kita simak selengkapnya dalam segmen Santap Siang berikut ini. Kementerian Haji dan Umrah menerapkan formula baru dalam penghitungan alokasi kuota haji per provinsi untuk tahun keberangkatan 2026. Dengan adanya formula baru, maka masa tunggu calon jemaah haji di seluruh Indonesia menjadi seragam, yakni sekitar 26,4 tahun. Saya akan membahas formula baru Kemenhaj sebut masa tunggu haji di Indonesia 26,4 tahun bersama 3 warga Makassar sambil santap siang di The Light Mercure Hotel Makassar Nexa Petarani. Light Mercure Hotel Makassar Nexa Petarani yang berlokasi di area komersial dan pemerintahan Kota Makassar di Jalan AB Petarani nomor 4 adalah sebuah kafe dan restoran dengan lifestyle yang memadukan restoran, kafe, dan lounge dalam satu tempat yang tentunya akan memberikan nuansa berbeda bagi pengunjungnya dengan konsep interior yang modern dan elegan. Light Mercure Hotel Makassar Nexa Petarani hadir dengan menawarkan sejumlah makanan western, makanan Indonesia, hingga ragam minuman maupun camilan. Sementara untuk hiburan, The Light menyajikan live musik hampir setiap hari, dari jazz hingga musik rock atau blues. Tempat ini terbuka tidak hanya untuk tamu hotel, tetapi juga bagi masyarakat umum di mana Anda bisa datang untuk nongkrong atau makan tanpa harus menginap di hotel. Adapun favorites dari The Light Mercure Hotel Makassar Nexa Petarani, yakni lawar lawi-lawi, coto Makassar, sayur balante, ikan palu mara, ayam paleko, konro Makassar, serta dessert, yakni pisang hijau dan fruit slice. Ya, pemirsa, kita akan membahas terkait dengan formula baru Kemenhaj sebut masa tunggu haji di Indonesia ini mencapai 26,4 tahun, dan saya akan membahasnya bersama dengan 4 warga Kota Makassar yang sudah bersama saya di sini sambil santap siang di Hotel Mercure Makassar Nexa Petarani. Dan saya akan memperkenalkan 3 warga Makassar sudah bersama saya di sini, ada Ihwan, kemudian Lina, dan juga Fauzan. Dan sambil kita santap siang, boleh dibuka, Chef, ini adalah menu andalan dari Hotel Mercure Makassar Nexa Petarani. Dan sebelum kita membahasnya, kita simak dulu informasi berikut ini. Berbeda dengan undang-undang yang tahun kemarin menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2014, ini adalah revisi dari undang-undang yang nomor 8 itu. Kemudian di undang-undang itu menyebutkan penyelenggara adalah Kementerian Haji. Dan yang mungkin yang menjadi banyak perhatian kita adalah tadi terkait dengan pembagian kuota berdasarkan waiting list nasional. Jadi tidak ada lagi daerah yang antriannya 18 tahun, di daerah lain 40 tahun. Semuanya sama, 26,4 tahun. Dengan antrian yang sama ini artinya besaran dari nilai manfaat yang disubsidikan oleh BPKH ke jamaah harusnya sama, karena sama-sama antrinya 26 tahun. Sementara yang terjadi kemarin, yang antri 40 tahun maupun yang antri 20 tahun sama semua. Sehingga ini menunjukkan ketidakadilan bagi para jamaah. Oke, ini udah ada beberapa dish di depan kita. Ada coto Makassar, kemudian ada sayur balante, kemudian ikan palu mara, ayam paleko, konro bakar, ada pisang hijau khas Makassar, dan juga ada buah-buahan ya. Kita sambil santap siang, boleh langsung kita makan sambil kita ngobrol terkait dengan ini daftar tunggu haji yang ternyata masih di atas 20 tahun ya untuk di Indonesia. Saya tanya Ihwan dulu deh, menurut Ihwan
terkait dengan masa tunggu haji 26 tahun, kemudian kuotanya tahun ini ternyata nggak bertambah. Tahun lalu 221.000, tahun ini juga 221.000. Bagaimana pendapat Ikhwan sebagai warga Makassar? Ayo kita sambil santap siang, boleh dibantu Chef? Untuk Sulsel kita bersyukur, informasi yang saya dengar, Ya. jumlah kuota haji untuk Sulsel Ya. itu bertambah menjadi 9.000 ya dibanding tahun lalu. Itu sebuah kesyukuran untuk masyarakat Sulsel yang jumlah kuota hajinya bertambah sekitar 2.000-an. Oke. Kan kita tahu untuk Sulsel kan daftar tunggu antrean untuk berangkat haji. Masyarakat Sulsel yang ingin berangkat haji itu sangat lama sekali. Iya, lama banget. Sampai ada yang 40 tahun ya? Iya, Bantaeng kalau nggak salah. Ya. Bantaeng terlama. Setidaknya walaupun kuota untuk Indonesia ini nggak bertambah, tapi untuk kuota di Sulsel ini bertambah. Menurut Fauzan sendiri terkait dengan kuota yang nggak bertambah ini, daftar tunggunya 26 tahun seperti apa? Sebenarnya kalau menurut saya sih ya, saya sependapat dengan Pak Ikhwan tadi. Cuman sebenarnya yang menjadi pertanyaan, daftar tunggu bukan lagi sebaran penduduk Muslim se-Indonesia. Kita juga melihat data kemarin itu sebaran di daerah. Di Makassar saja kan, di Sulawesi Selatan itu Makassar menjadi salah satu daerah dengan penduduk terbanyak. Ya. Sementara kuotanya hanya sekitar 400-an. Yang saya, kalau nggak salah kemarin ada 3 daerah yang kuotanya di atas 1.000 ya. Kabupaten Goa, Kabupaten Bone, sama Kabupaten Wajo. Kebetulan saya ada keluarga yang tahun ini batal berangkat dari Makassar mungkin karena kuotanya harus dipindah ke daerah lain. Oke. Seperti itu Mbak Sabda. Oke. Kalau menurut Kalina sendiri seperti apa? Kalau saya sih kan ini kementerian baru, harusnya ada perbaikan regulasi yang lebih bagus terkait kuota. Nah, tapi kan kembali juga harus pemerintah daerah juga harus bisa melobi ke pemerintah pusat kalau misalnya di daerahnya memang kuota haji cukup tinggi. Saya pribadi misalnya, ibu saya itu dia daftar tunggunya itu 2012 loh. 2012. Dari 2012 data. Oke. Nah, kemarin itu sementara mereka ada yang sebut kalau sebenarnya November 2019 itu sudah harusnya bisa berangkat. Tapi karena kuota Makassar yang kurang tidak sebanding dengan saya kan harusnya kan melihat ya cocok lah kemarin melihat bahwa oh ini banyak jadi memang kuotanya harus diperbanyak juga tapi kan itu tidak terjadi sekarang seperti itu. Ya tahun ini kan ternyata skemanya berubah ya dari tahun lalu. Makanya di Sulsel tadi seperti yang Ikhwan katakan jadi berkurang begitu, beberapa daerah berkurang banget gitu kuotanya. Terkait dengan skema yang baru dilakukan oleh Kementerian Haji ini, setuju nggak sih Ikhwan? Setuju karena ya setiap keputusan kan setiap aturan itu kan ada plus dan minusnya. Ya. Keuntungan untuk Sulsel kan dengan aturan yang baru ini seperti yang tadi disampaikan, antrian haji di Sulsel yang bisa sampai 50 tahun dengan bertambahnya jumlah kuota sebesar 2.000-an itu membuat daftar antrean haji di Sulawesi Selatan berkurang. Kalau nggak saya tadi 27 tahun ya, sekitar 27 tahun Hampir. Kementerian Haji. Tapi tahun ini dia hanya 400-an. Itu kan berdampak. Oke, kalau dari Kalina sendiri kan katanya juga mamanya harus berangkat di 2019. Dengan adanya ini mungkin lebih lama lagi nunggunya. Sebenarnya bukan berangkat 2019, harusnya porsi hajinya itu sudah berangkat tahun ini. Tapi karena tahun ini berkurang, akhirnya diundur kalau tidak salah 2027 atau 2000 sampai 2029 kemungkinan baru bisa berangkat. Maksudku kalau misalnya porsi haji beda-beda tergantung daerahnya. Kalau buat saya, kalau misalnya memang banyak ya utamakan yang banyak dulu. Tapi tetap pembagiannya rata gitu. Jadi maksudnya misalnya di sini banyak, di Goa juga banyak. Jadi ambil yang daftar tunggunya terbanyak dulu. Kalau menurut Fauzan terkait dengan skema Kementerian Haji ini, menurut Fauzan sendiri seperti apa? Ya sebenarnya sih
pada akhirnya memang cukup bagus ya, karena acuannya kemudian menjadi daftar tunggu, bukan lagi jumlah penduduk muslim terbanyak di suatu daerah. Cuman kalau saya memberi saran, sebenarnya perlu pemaksimalan sosialisasi biar masyarakat paham, masyarakat tidak banyak protes, masyarakat mengerti. Ini kan sebenarnya ada gejolak-gejolak yang tidak nampak pada akhirnya di masyarakat terkait proses pengalihan aturan dari acuannya itu yang jumlah penduduk muslim terbanyak setiap kabupaten dan kota yang menjadi daftar tunggu. Seperti itu Mbak Sabda. Untuk BPIH sendiri, jemaah ini harus membayar 54,1 juta. Ya, berarti sekitar 30-an ya. Karena 30. Tambahnya 30-an. 38 Membantu nggak sih kok. kira-kira dengan biaya 30 jutaan itu yang harus dibayar oleh jemaah? Dibanding tahun lalu itu sudah turun sebenarnya. Iya. Dan beberapa jemaah misalnya menyebutkan ini tidak terlalu berat. Jadi saya pikir ini malah lebih murah lah. Lebih murah ya, nggak memberatkan sama sekali ya. Cuma kalau yang untuk pelunasannya kan ini sangat pendek, 1 bulan. Apalagi kan mungkin kalau tidak salah sudah ada 80% yang sebenarnya tahun ini berangkat, tapi harus tertunda, itu kan sebenarnya juga bisa bergeser sebenarnya. Kasihan yang memang yang awalnya dia berpikir belum dapat tahun ini, ternyata dapat tahun ini dia bersyukur, tapi waktunya untuk pelunasannya terlalu pendek kalau menurut saya. 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan. Tanggal 24 sampai tanggal 23 November sampai tanggal 24 Desember kalau nggak salah, 24 Desember. Tapi untuk biayanya sesuai aja. Lebih murah kayaknya. Lebih murah ya. Oke, menurut Pak Hasan biayanya Make sense sih. Sudah cukup kan, seperti yang dibilang tadi sama Ibu Lina dan Pak Iwan, bahwa memang biayanya udah turun ya. Jadi masuk akal lah. Cuman memang ya itu tadi perlu durasi lebih panjang kali untuk proses pelunasannya, karena ya kita pahamlah kemampuan masyarakat yang mau berangkat haji kan tidak semuanya sama. udah, kita udah banyak bahas terkait dengan haji. Ini gimana makanannya? Mantap ini. Mantap. Enak ya? Oke, baik. Pemirsa ya, semoga memang formula baru yang ditetapkan oleh Kementerian Haji, ini yang dimana ada skema baru di tahun ini, meskipun kuota haji di Indonesia ini masih tetap 221.000 sama dengan tahun sebelumnya, namun memang daftar tunggunya ini berkurang seperti itu ya, 26,4 tahun. Ya, semoga dengan skema ini memberikan dampak yang begitu besar bagi jemaah calon haji yang nantinya akan berangkat haji di tahun 2026. Kita doakan ya, semoga kita berempat bisa cepat-cepat naik haji. Amin. Oke, baik pemirsa, demikian Santap Siang kali ini dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda oleh Safei Ma'arif, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.